Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Berjumpa lagi di Al-Bardan Channel. Sekarang kita akan membahas tentang keutamaan hafalan Al-Quran. Ada 13 keutamaan menghafal Al-Quran yang harus kita pahami. Menghafal Al-Quran termasuk ibadah sebagai tujuan hidup dalam Islam, jika dilakukan ikhlas, karena Allah, dan bukan untuk mengharapkan pujian di dunia. Bagaimana fungsi Al-Quran dalam kehidupan dan keajaiban Al-Quran di dunia. Bahkan salah satu ciri orang yang berilmu menurut standar Al-Quran adalah mereka yang memiliki hafalan Al-Quran sebagai cara dan bentuk manfaat membaca Al-Quran setiap hari. Allah berfirman, bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Al-Quran Al-Ankabut 49. Berikut 13 keutamaan menghafal Al-Quran bagi kehidupan dunia dan akhirat. 1. Hati tidak akan pernah merasa kosong. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara marfu, orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun adalah seperti rumah kumuh yang mau runtuh. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi dari Ibnu Abbas tahun 2914. 2. Memperoleh penghormatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus satu utusan yang terdiri dari beberapa orang. Kemudian Rasulullah mengecek kemampuan membaca dan hafalan Al-Quran mereka. Setiap laki-laki dari mereka ditanyakan sejauh mana hafalan Al-Qurannya. Kemudian seseorang yang paling muda ditanya oleh Rasulullah, berapa banyak Al-Quran yang telah engkau hafal, hai fulan? Ia menjawab, aku telah menghafal surah ini dan surah ini, serta surah Al-Baqarah. Apakah engkau hafal surah Al-Baqarah? Ia menjawab, betul. Rasulullah bersabda, pergilah dan engkau menjadi ketua rombongan itu. Salah seorang dari kalangan mereka yang terhormat berkata, demi Allah, aku tidak mempelajari dan menghafal surah Al-Baqarah semata karena takut aku tidak dapat menjalankan isinya. Mendengar komentar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran dan bacalah. Karena perumpamaan orang mempelajari Al-Quran dan membacanya adalah seperti tempat bekal perjalanan yang diisi dengan minyak misik. Wanginya menyebar kemana-mana. Sementara orang yang mempelajarinya kemudian dia tidur, dan dalam dirinya terdapat hafalan Al-Quran, adalah seperti tempat bekal perjalanan yang disambungkan dengan minyak misik. 3. Mengenakan mahkota kehormatan di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat. Lalu dia berkata, ya Allah, berikan dia perhiasan. Lalu Allah berikan seorang hafiz Al-Quran mahkota kemuliaan. Al-Quran meminta lagi, ya Allah, tambahkan untuknya. Lalu dia diberi pakaian perhiasan kemuliaan. Kemudian dia minta lagi, ya Allah, ridhoi dia. Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepada hafiz kuat, bacalah dan naiklah. Akan ditambahkan untukmu pahala dari setiap ayat yang kamu baca. Ar. Turmuzi 3164, dan beliau menilai hasan sahih. 4. Kebahagiaan bagi kedua orang tua. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Buraidah Al-Aslamirah. Ia berkata bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda, pada hari kiamat nanti, Al-Quran akan menemui penghafalnya. Ketika penghafal itu keluar dari kuburnya, Al-Quran akan berwujud seseorang, dan ia bertanya kepada penghafalnya, apakah Anda mengenalku? Penghafal tadi menjawab, saya tidak mengenal kamu. Al-Quran berkata, saya adalah kawanmu. Al-Quran yang membuatmu kehausan di tengah hari yang panas, dan membuatmu tidak tidur pada malam hari. Sesungguhnya setiap pedagang akan mendapat keuntungan di belakang dagangannya, dan kamu pada hari ini di belakang semua dagangan. Maka penghafal Al-Quran tadi diberi kekuasaan di tangan kanannya, dan diberi kekekalan di tangan kirinya, serta di atas kepalanya dipasang mahkota perkasa. Sedang kedua orang tuanya diberi 2 pakaian baru lagi.
bagus yang harganya tidak dapat dibayar oleh penghuni dunia keseluruhannya. Kedua orang tua itu lalu bertanya, "Kenapa kami diberi dengan pakaian begini?" Kemudian dia menjawab, "Karena anakmu hafal Al-Quran." Kemudian kepada penghafal Al-Quran tadi diperintahkan, "Bacalah dan naiklah ke tingkat-tingkat surga dan kamar-kamarnya." Maka ia pun terus naik selagi ia tetap membaca, baik bacaan itu cepat atau perlahan tartil. 5. Mendapatkan tempat yang tinggi di surga. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Sisyah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jumlah tingkatan-tingkatan surga sama dengan jumlah ayat-ayat Al-Quran." Maka tingkatan surga yang dimasuki oleh penghafal Al-Quran adalah tingkatan yang paling atas, di mana tidak ada tingkatan lagi sesudah itu. 6. Penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka ya Rasulullah?" Tanda tanya. Rasul menjawab, "Para ahli Al-Quran, merekalah keluarga Allah." Dan pilihan-pilihannya Ma'ir Ahmad. 7. Hatinya terbebas dari siksa. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena Allah tidak akan menyiksa hati orang yang hafal Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Siapa yang memasukkannya ia akan aman. Dan barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka hendaklah ia bergembira." 8. Mendapatkan kehormatan dari sesama manusia. Adalah Nabi mengumpulkan di antara dua orang syuhada Uhud. Kemudian beliau bersabda, "Manakah di antara keduanya yang lebih banyak hafal Al-Quran?" Ketika ditunjuk kepada salah satunya, maka beliau mendahulukan pemakamannya di liang lahat. H.R. Bukhari. 9. Lebih utama jadi imam sholat. Keutamaan menghafal Al-Quran adalah lebih utama menjadi imam sholat. Hal itu diriwayatkan Rasulullah dari Ibnu Mas'ud Ansori dalam hadis riwayat Bukhari, "Yang lebih berhak memimpin kamu adalah yang paling bagus bacaan Al-Qurannya di antara kamu." 10. Masuk dalam golongan manusia terbaik. Berdasarkan hadits riwayat Bukhari dari Utsman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya." Dari hadis tersebut diketahui bahwa Al-Quran mengandung kebaikan bagi umat Islam. Dengan membaca, menghafal, dan memahami ayatnya, Allah akan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya. Selain itu, hadits riwayat Bukhari dan Muslim menjelaskan mengenai janji Allah kepada penghafal Al-Quran, yakni akan bersama para malaikat dan juga mendapatkan pahala meski terbata-bata. 11. Punya cahaya lebih indah dari matahari. Dengan menghafal Al-Quran, umat Islam akan memiliki sinar cahaya yang lebih indah dari matahari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka dipakaikanlah mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya lebih indah dibanding cahaya matahari di dunia." 12. Keinginan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan menghafal Al-Quran yang lain adalah dikabulkannya keinginan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Tirmizi dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, Allah berfirman, "Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dan mengingatku, maka akan aku berikan keutamaan kepadanya lebih besar
dari apa yang kuberikan kepada lainnya. Dan keutamaan kalam Allah dibanding kalam lain, ibarat keutamaan Allah dengan makhluknya. 13. Orang lain boleh iri padanya. Tidak boleh seseorang berkeinginan, kecuali dalam dua perkara: menginginkan seseorang yang diajarkan oleh Allah kepadanya Al-Quran, kemudian ia membacanya sepanjang malam dan siang, sehingga tetangganya mendengar bacaannya. Kemudian ia berkata, andaikan aku diberi sebagaimana si fulan diberi, sehingga aku dapat berbuat sebagaimana si fulan berbuat. H.R. Bukhari. Demikian keutamaan-keutamaan hafalan Al-Quran yang kami kutip dari berbagai hadis-hadis yang kami kumpulkan. Semoga menjadi penyemangat bagi kita, khususnya para orang tua, untuk lebih konsisten mendidik anak-anak kita, terutamanya mendampingi dalam menghafal Al-Quran. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa dukung channel kami dengan tekan tombol subscribe, like, dan share. Tonton terus channel kami dengan tema konten yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.